Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Sally Angela FPRKes. Saya salah satu dosen program studi Diploma 3 Teknik Radiologi Universitas Awal Bros. Pada kesempatan hari ini, saya ingin menjelaskan salah satu mata kuliah yang saya ampu, yaitu Teknik Radiografi 2, di mana pada mata kuliah ini memiliki capaian pembelajaran mata kuliah, yaitu mahasiswa mampu melaksanakan teknik pemeriksaan radiografi di area seluruh bagian kepala dengan tepat. Pada mata kuliah ini, materi pembelajaran yang diambil ialah teknik radiografi kepala, teknik radiografi sinus paranasal, teknik radiografi orbital, teknik radiografi mastoid, teknik radiografi mandibula, teknik radiografi PMJ, teknik radiografi tulang wajah, teknik radiografi SPN, teknik radiografi basis cranium, teknik radiografi nasal, teknik radiografi benda asing pada bola mata, teknik radiografi gigi, teknik radiografi panoramik, dan cephalommetri. Pada mata kuliah ini terdapat beban 6 SKS, di mana 3 SKS teori dan 3 SKS praktek. Sistem pembelajaran di Universitas Awal Bros, khususnya program studi D3 Teknik Radiologi, dilakukan secara hybrid, di mana secara luring maupun daring. Di mana pada perkuliahan ini kita menggunakan beberapa aplikasi pendukung, yaitu seperti Zoom, Google Meet, dan juga WhatsApp Group. Mahasiswa juga pengumpulan tugas dengan menggunakan beberapa metode yang metode tersebut dapat dikirim melalui sistem smart atau dapat diakses melalui smart.unif.awalbros.ac.id, di mana dosen dapat memberikan instruksi kuliah, tugas kuliah, bahkan tugas kelompok yang dikumpulkan melalui sistem informasi akademik Smart di Universitas Awal Bros. Di program studi ini kami sudah memulai dengan sistem paperless untuk penugasan. Metode pembelajaran yang ditetapkan di sini ada beberapa metode, di mana yang pertama adalah dengan metode ceramah atau penyampaian materi, selanjutnya demonstrasi atau simulasi dari mata kuliah, selanjutnya adalah diskusi kelompok. Metode ceramah ini dilakukan dengan harapan agar mahasiswa nantinya dapat memahami dan memperoleh materi secara luas. Tujuan perkuliahan metode praktek ialah untuk mengembangkan kemampuan berpikir kritis mahasiswa sehingga bisa menghubungkan bagaimana antara teori dan praktek pada pemeriksaan radiografi. Kemudian dengan metode kelompok dapat memberikan cara mahasiswa dibentuk dengan per grup, selanjutnya diberikan topik permasalahan atau studi kasus di bidang radiografi sehingga mahasiswa dapat mempresentasikan dan bagaimana mendiskusikannya. Untuk mempermudah penyampaian materi, saya selalu mempersiapkan bahan ajar berupa slide presentasi, buku ajar, penggunaan modul yang sesuai dengan RPS yang ditetapkan. Dalam kegiatan praktikum juga saya menyiapkan dan memberikan modul atau tuntunan praktikum dalam menuntut mahasiswa untuk melakukan kegiatan praktikum teknik radiografi. Nilai dapat dilihat oleh seluruh mahasiswa di akun Smart masing-masing secara transparansi, di mana nilai tersebut dapat dilihat di akhir kegiatan perkuliahan di setiap semester. Tujuan dari transparansi nilai ini ialah agar mahasiswa dapat melakukan evaluasi kembali terhadap nilai yang telah didapat pada mata kuliah tersebut. Jikalau mahasiswa tersebut mengalami nilai yang cukup rendah, mahasiswa dapat diberikan waktu untuk remedial sesuai dengan jadwal yang telah ditetapkan kalender akademik Universitas Awal Bros. Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
pada kesempatan hari ini saya akan mengajarkan tentang teknik radiografi sinus paranasal pada mata kuliah teknik radiografi 2. Nah, sebelum saya masuk ke materi ajar, sebelumnya teman-teman harus mengetahui apa itu capaian pada hari ini, sub CPMK atau sub capaian mata kuliah. Nah, di mana setelah saya mengajarkan ini, teman-teman diharapkan mampu melaksanakan bagaimana teknik radiografi sinus paranasal dengan benar. Nah, sebelum teman-teman tahu teknik pemeriksaan sinus paranasal, tentunya kita harus tahu dulu yang mana sih sinus paranasal, terus bagiannya di area mana, kemungkinan klinis apa saja sih yang dimungkinkan untuk pemeriksaan ini. Nah, ini bisa teman-teman lihat. Nah, kalau teman-teman lihat dari depan, mungkin untuk hafalannya sudah sampai sini ya. Yang mana aja yang sinus paranasal. Seperti yang Mem bilang, jadi di area glabella atau misal biasa kita frontal, sebut itu frontal, itu ada namanya sinus frontal. Kemudian di daerah pipi, daerah maksila, itu namanya sinus maksila. Di hidung kita dalam itu ada ethmoid, dilanjutkan sphenoid. Makanya kan kalau misalnya teknik pemeriksaan sinus paranasal, batas bawah belakangnya kan adalah di telinga, karena yang di belakang ini terakhir sphenoid di depan telinga kita, gitu ya. Ini tampilan AP dan lateralnya. Nah, ini juga dari warna bisa teman-teman lihat nih, yang mana sinus frontal. Kalau sinus frontal tuh dia kayak apa ya, brokoli, kayak awan-awan gitu di atas. Nah, tapi di pentom kita yang kita gunakan selama praktikum memang tidak ada kegiatan SPN itu. Nah, ini untuk area sinus ya. Nah, kalau sinus frontal, nah yang mana sih sinus frontal itu? Frontal, nah dia berhubungan dengan meatus medius melalui ductus nasofrontal, terletak di belakang glabella. Jadi ini glabella, posisinya dia di belakangnya gitu. Jadi sebenarnya walaupun bukan langsung bolong ini ya, jadi ada glabella baru di belakangnya sinus frontal. Selanjutnya sinus sphenoid. Nah, sphenoid ini terletak di paling belakang ya, paling belakang. Nah, dia terletak di tulang di bawahnya sella tursika. Kemarin kan sudah pemeriksaan sella tursika juga kan belajar. Nah, dia posisinya berada di bawah. Kalau sella tursika kan di atas sini ya. Naik titik bidiknya kan berada di naik beberapa senti, maju superior beberapa senti. Nah, dia berada di bawah tulang sella tursika. Nah, dia ini dipisahkan oleh septum, tulang septum yang tipis. Sinus maksila. Nah, kalau sinus maksila ini dia berada di area maksilaris ya. Maksilaris. Nah, posisinya dia yang paling besar. Paling besar pada area sinus, terus dia berbentuk piramid apabila secara frontal dan bentuk kubus apabila dilihat secara lateral. Jadi dalam bentuknya juga berbeda-beda. Nah, selanjutnya kenapa sih kita bisa melakukan pemeriksaan sinus ini? Sinusitis itu biasanya kalau teman-teman ada kemungkinan nggak pernah kita dingin, hidungnya mampet tanpa pilek ya, hidung mampet. Nah, itu kemungkinan bisa terjadi adanya peradangan. Jadi salah satu penyebab dilaksanakannya pemeriksaan sinusitis itu adanya peradangan atau yang biasa disebut itis. Jadi kalau biasanya yang itis itu tuh biasanya peradangan. Berarti peradangan pada area sinus. Biasanya gejalanya yang umumnya itu yang pasien kalau misalnya di area dingin dia tersumbat. Tapi yang paling parah lagi biasanya juga sampai sakit kepala ya. Jadi tergantung, sebenarnya sinusitis itu kan dia terisi cairannya di dalam sinus itu. Bisa di frontal, bisa di maksila, mengisi dari si sinus itu. Nih seperti ini. Nah, dia bisa mengisi. Nah, ini lama-lama memang awalnya bentuknya cairan. Lama-lama dia bisa mengeras dan jadi nanti malah
Kalau misalnya di foto dia masih cairannya bentuknya liquid, tapi lama-lama dia akan semakin putih, artinya semakin mengeras karakteristiknya. Nah, biasanya itu yang menyebabkan peradangan ya. Beda sama polip ya, sama-sama mampet juga, tapi kan kalau polip dia di area hidung, kalau ini di area sinusnya. Nah, kemudian bisa beralih ke kanker sinus. Nah, kalau kanker ini biasanya sifatnya maligna ya, tumor, kanker sifatnya maligna, sehingga bisa memang perlu tahapan screening dengan cara proses pencitraan digital radiodiagnostik. Jadi memang untuk pemeriksaan radiografi ini salah satu bantuan atau salah satu tambahan medis untuk seorang pasien untuk menegakkan diagnosa. Nah, jadi dengan melihat citranya maka akan tampak bagaimana sih sinusnya. Nah, teknik pemeriksaannya ada apa aja? Nah, ini dulu. Jadi sebelum pergi ke teknik pemeriksaan, tentu teman-teman harus tahu dulu persiapan alatnya apa aja. Untuk yang kranium wajib pakai grid. Grid fungsinya ada yang tahu? Oke, betul. Jadi grid fungsinya untuk menyerap radiasi hambur sehingga gambaran yang teman-teman buat itu menjadi lebih fokus, detailnya lebih bagus. Nah, kalau misalnya memang tidak menggunakan grid, teman-teman bisa menggunakan baki stand pada peralatan sinar X itu. Boleh pakai baki stand, boleh pakai baki table. Peralatannya boleh menggunakan kaset, atau sekarang kan sudah semakin menggunakan digitalisasi, kita pakai imaging plate atau FPD namanya kalau untuk DR ya. Kemudian alat fiksasi, marker, grid. Berarti nanti dia ada penggunaan alat fiksasi. Alat fiksasi yang digunakan tentu untuk menyesuaikan dengan kenyamanan pasien. Kemudian marker L atau L itu kalau yang namanya marker nggak boleh salah, karena sinus itu dua belah pihak ya, dua buah sisi, sehingga kita harus tahu, mana tahu yang menjadi patologi adalah aspek sisi kanan. Jadi nggak selalu penyakit itu kalau misalnya memang peradangan dia mengenai dua sisi, pasti dia mengenai salah satu sisi kemungkinan saja. Tentunya dengan adanya marker bisa sebagai penanda area mana yang terjadi penyakit atau mungkin bisa terjadi peradangan. Nah, kalau berikutnya ini yang paling penting sebenarnya untuk seluruh pemeriksaan dari radiografi atau teknik pemeriksaan radiograf selalu harus ada anamnesa pasien. Jadi anamnesa pasien itu wajib ya. Anamnesa untuk semua teknik pemeriksaan, baik itu pemeriksaan intervensional atau enggak. Nah, ini kebetulan memang tidak ada proses injeksi pada teknik pemeriksaannya, tetap harus ada anamnesa. Jadi sebelum teman-teman melakukan pemeriksaan, biasanya pasien datang membawa kertas. Kertas itu isinya biasanya adalah surat permintaan atau surat rujukan dokter untuk dilakukannya pemeriksaan. Nah, seorang radiografer nih teman-teman, calon radiografer harus bisa notice apa aja sih yang harus kalian lihat pada surat permintaan itu. Pertama, namanya, RM-nya, teknik pemeriksaannya, klinisnya. Itu wajib teman-teman tahu. Karena apa? Kadang ada miss penulisan, mungkin saja dia sakitnya yang A, dokter mungkin hilaf nulisnya yang lain. Nah, itu perlu klarifikasi, teman-teman harus tahu itu. Kemudian teknik pemeriksaannya apa, dan juga nama itu harus penting dipastikan. Kenapa? Pasti sebanyak itu pasien kemungkinan nama itu sama pasti ada. Nah, kadang ada yang salah pemeriksaan gitu ya, karena buru-buru pasiennya terlalu rame, salah manggil nama pasiennya sama tapi pemeriksaannya berbeda, akhirnya salah foto. Kalau salah foto efeknya apa? Ya salah foto ya salah ekspos. Salah apa? Apa? Iya betul. Jadi memberikan radiasi berlebih sama pasien. Nah, itu juga suatu kesalahan pada radiografer ya, akibat kelalaian dari si radiografer. Jadi teman-teman selain soft skill terkait teknik pemeriksaan, terkait soft skill anamnesa pasien juga harus diperhatikan. Kemudian menghindari benda-benda yang bisa menyebabkan artefak. Nah, contohnya kalau misalnya memang SPN,
Biasanya fokusnya anting, kalung. Nah, itu biasanya diupayakan dilepas dulu. Kalau biasanya pasien cewek, pentulnya, jilbabnya biasanya kita suruh lepas pentulnya dulu, baru kita peniti baru kita lakukan pemeriksaan. Jadi memang diperhatikan untuk area yang di kepala. Nah, setelah teman-teman melakukan persiapan, biasanya secara standar pemeriksaan dari radiologi SPN ini umumnya 2, lateral sama Waters. Tapi ada beberapa pemeriksaan lain yang sebagai penunjang dari SPN ini, tapi yang paling sering lateral. Nah, Mem selalu bilang, kalau misalnya fokus lateral itu harusnya gimana? Fokus standar kranium lateral. Gimana? Oke, MSP sejajar. Terus? Ya, tahu dia true lateral itu gimana? MSP sejajar. Terus? MSP sejajar. Ini kaset nih, taruh, anggap imaging plate, kaset gimana? Ya, kalau lateral kan kayak gini, MSP sejajar, terus IPL? Oke, IPL tegak lurus. Nah, ini yang menandakan kalau dia true lateral. Mau pemeriksaan apa aja khusus kepala yang AP atau lateral, apakah dia kayak gini SPN, sela tursika. Ini kan kebetulan ini dipotongnya nih. Nih, kita harus ngatur batas bawahnya, batas samping ya. Nah, di sini kan sebenarnya ada SPN nih, ini terkecil gambarannya. Ini kan sela tursika. Kalau misalnya kepala kan tinggal dimundurkan sampai occipital. Nah, jadi wajibnya adalah tegak lurus terhadap IPL, sejajar dengan MSP. Jadi kita udah tahu, kadang pasien tuh kan miring-miring kita bisa lihat. Nah, di sini bisa kalau teman kurang jelas ya. Kalau sebenarnya di lateral ini sangat terlihat jelas, ini frontal sinusnya. Nah, ini yang paling besar nih, maksila. Ethmoid dia kecil dikit. Nah, yang sphenoid ini dia berada di bawah sela tursika. Ini gambarnya terlalu agak kurus ya. Harusnya agak dilebarin sedikit nih. Ini di bawah sela tursika ini si sphenoidnya. Makanya kalau misalnya mengambil batas belakangnya itu sampai cukup di MAE aja, di batas telinga. Ya, titik bidiknya di mana? Nah, ini kira-kira berada di pertengahan titik sini. Dikira-kira ya, batas atas. Jadi nggak masalah area vertex kepala terpotong, area occipital kepala terpotong, nggak masalah. Jadi teman-teman harus melakukan lapangan kolimasinya diperkecil. Bagaimana kalau kayak gini? Nah, tinggal kita atur aja nih posisi tubuh pasiennya. Sebenarnya tergantung posisi pasien nyaman ya. Bisa kita tidurkan, bisa kita berdiri. Kalau berdiri biasanya kita setengah oblikkan saja posisi pasien, terus kepala kita tempel. Sama kayak foto kranium AP. Terus yang untuk lateral tiduran juga bisa. Tapi upayakan kasih pengganjal pasiennya. Jadi enak kan saat pasiennya tidur. Nah, ini posisi lateral. Kira-kira ini lateral kiri kanan. Jangan di radiograf pasiennya. Kanan. Oke, kanan ya. Yang mana yang menempel, yang itu yang apa. Jadi kalau misalnya mau pemeriksaan, 2 sisi tanyakan lebih sakit yang mana. Tapi kalau SPN kan biasanya terserah saja. Tapi kalau misalnya kepala, misalnya ada yang kepala yang sakit yang mana, upayakan dia lebih menempel ke kaset. Nah, ini tadi posisi pasien, posisi objek. Nah, central point-nya di pertengahan OML ya. Nah, kemudian ada proyeksi Cutwell. Kalau Cutwell ini sama seperti kemarin kan udah diajarkan proyeksi kranium ya. Kranium AP axial, Cutwell. Nah, Cutwell ini dimanfaatkan salah satunya untuk pemeriksaan untuk melihat SPN. Nah, ini dia ada penyudutan ya. Penyudutannya agak ke arah caudal.
Tapi ini gambarnya kurang kelihatan jelas ya. Nah, ini kan kelihatan nih, ini sinusnya, sinus dari si frontal, etmoid, terus maksila. Sphenoid karena dia saling superposisi, dia lebih jelas terlihat di posisi lateral atau waters. Nah, waters yang seperti apa? Ini kita lihat ya. Kalau yang karakteristiknya SPN, teman-teman harus perhatikan batas atas, batas bawahnya, perkiraan. Jadi gampang ingatnya gini. Kalau SPN itu kan kira-kira di frontal setinggi ini, di maksila dia setinggi sampai sini. Kalian sejajarkan dengan belakang kepala kalian. Gitu ya. Jadi kalau teman-teman lupa nanti misalnya aduh saya mau pemeriksaan SPN nih, ngingetnya gimana ya? Coba ditinggikan sejajarnya pasien. Makanya harus tahu dulu anatominya. Jadi biar kalau ulangan kan nanti menjelaskan. Jadi cara ngingetnya gitu. Frontal di setinggi ini, maksila setinggi ini, tarik garis ke belakang. Berarti kan kira-kira segini ya, antara batas atas sampai batas bawahnya. Kalau ini misalnya kita tarik, kira-kira di tengah nation kan? Ya, berarti tinggal dibahasakan saja. Dari occipital, bagian belakang occipital menuju nation, titik bidiknya. Ya, jadi jangan sampai, mem saya tahu titik bidiknya tapi saya tidak tahu menjelaskannya. Nah, caranya seperti itu, ya. Batas atasnya, batas bawah harus tahu sehingga bisa tahu. Nah, ini kan sama nih. CP-nya menuju nation. 7 nation. Kalau jadi untuk yang waters, nah waters seperti ini. Gampangnya kalau misalnya pasiennya instruksi pasiennya susah, buat dia telungkup dulu, boleh telungkup tiduran, boleh menghadap baki stand berdiri, pegang 3 jari kalian, tempelkan dagu pasien, gitu ya, untuk membuatnya gampang. Jadi bagian dagu tidak boleh, bagian hidung tidak boleh menempel pada kaset. Jadi ada space gitu. Biar apa? Nih hasil radiografinya kan jadi ini kayak ini mendongak kan? Kalau mendongak, teman-teman bisa lihat si frontal dari aspek bawah, etmoid dan si maksila. Sphenoidnya juga terlihat agak ke belakang sedikit. Jadi ini karena terjadi efek perbedaan sudut ya. Kemarin kan memang udah jelaskan perubahan bentuk gambar yang akibat tidak kesesuaiannya posisi pasien atau adanya penyudutan seperti distorsi, apalagi elongasi dan forestorning, bisa magnifikasi. Kalau magnifikasi pembesaran. Kalau ini kan dia nggak presisi ya, jadi tidak presisi nih. Nih tidak true AP, tapi ini kalian telinganya sama dagu lurus, atau di sini 3 jari ya. Nah sehingga akan terbentuk citra seperti ini. Tapi semua semua anatominya terlihat. Frontal, etmoid, maksila di sini, kemudian ada sphenoid. Cuman ada perubahan bentuk dari aslinya. Jadi kalau teman-teman mau ngafal bentuk aslinya, tadi tengok yang posisi AP dan lateralnya. Oke. Selanjutnya, nah pengaturan pasiennya sama. Jadi pasien diposisikan tidur telungkup atau berdiri. Nah, aturnya harus benar-benar MSP-nya sejajar ya dengan kaset, sehingga tidak ada kemiringan. Nah, kalau yang waters mau nengok dia MSP-nya itu sejajar, tengok bola mata pasien sudah lurus atau belum. Kalau sudah lurus, baru bisa kita sesuaikan. Dagunya kita mendongak, baru di expose. CP-nya sama, menuju nation. Ya, jadi kalau misalnya kita mendongak, kalau kita tahu batas atasnya dari frontal menuju maksila,
tentu nation. Kalau kita tarik garis berarti kan mendongak, mendongak gini ya, agak naik. Nah, ini kalau secara teoristisnya pembacaannya nih, posisi objeknya nih, OML membentuk sudut 37 derajat. OML-nya membentuk sudut 30 derajat. Tapi kalau misal nggak mungkin pula kan kalian lagi ngerjain pasien bawa busur kan. Nah, simpelnya tinggal diukur kira-kira 3 jari dari hidung pasien menuju kaset. Seperti itu ya. Oke, selanjutnya ini sama pemeriksaan kranium juga. Mohon maaf ini bukan PA Waters ya. Apa namanya? Ada yang ingat? Ada yang ingat nggak? Ini apa? Siapa tadi jawab? Betul tuh, submento vertex. Memang salah tulis ya, bukan PA Waters, tapi ini submento vertex. Submento vertex tuh posisinya pasien didudukkan. Jadi kan kalau untuk pemeriksaan basis kranium kan pemanfaatannya ada 2. Jadi sebenarnya semua proyeksi-proyeksi yang teman-teman pelajari sebelum-sebelum ini, jadi nggak selalu untuk memperlihatkan yang objek itu aja. Nah, contoh yang kayak ini kan Mem ajarkan kemarin untuk melihat basis kranium ya, basis kranium. Nah, ini juga bisa dimanfaatkan untuk pemeriksaan dari melihat Waters. Metodenya sama dengan submento vertex, di mana pasien kita dudukkan. Kalau seperti ini kan sebenarnya posisinya bisa tiduran, cuman lebih nyaman pasiennya kita dudukkan. Kalau tiduran kan tentu kita harus ngasih pengganjal lagi kan, supaya kepala pasien benar-benar mendongak. Jadi kalau untuk SMV ini lebih direkomendasikan pasiennya duduk. Nah, ini kepalanya kita fleksikan sehingga benar-benar dia benar-benar mendongak gitu ya. Benar-benar mendongak. Ininya pastikan lurus OML-nya ini. OML-nya lurus, titik bidiknya dari si mento menuju vertex. Tapi kan ini teman-teman sudah tahu, kalau misalnya basis kranium SMV berarti kan batas bawahnya sampai occipital sampai sini. Tapi kalau untuk yang pingin hanya melihat SPN saja, teman-teman bisa atur batas bidiknya di sampai MAE atau di telinga. Jadi luas lapangan kolimasi teman-teman cukup sampai sini aja. Ya, ini bisa teman-teman lihat ya, paling atas itu aspek frontalnya. Nah, ini yang kayak garis ini tulang arkusnya. Arkus ini dari septum, ini nampak sphenoid paling belakang. Ini agak buram ya. Kalau di sini lihatnya nih sphenoidnya. Nih sphenoid. Ini yang si maksilanya. Jadi untuk gambaran cukup dipotong sampai area batas MAE ini saja. Nah, ini kelihatan ini mastoid. Oke, baik, pada pertemuan hari ini saya akan menjelaskan bagaimana teknik praktisnya. Nah, ini alat seperti biasa yang selalu saya ajarkan kalau misalnya teman-teman mau pemeriksaan. Perlakuan alat dulu, alat sejajar terhadap kaset, baru nanti ke pasiennya. Jadi kita atur alatnya dulu, pastikan dia di 100. FFD-nya berapa? 100. Oke, kita atur di 100 cm. Terus kita geser nih. Kalau teman-teman belum masih ingat, ini kalau yang untuk bagi stand, yang ini untuk yang bagi table. Kalau yang bagi stand, dia akan hidup katanya lampu indikator ya. Kalau dia udah di 100 cm, kita geser aja. Tape-nya udah hidup, kita geserkan dulu mejanya.
pastikan luas lapangan kolimasinya berada di tengah-tengahan dari si body stand ini. Ini dari tengah. Yang penting kalau untuk body stand dia di tengah dulu, baru nanti ketinggiannya menyesuaikan tinggi si pasiennya. Ini memang kita turunkan. Mungkin saya kasih copril motors ya. Boleh? Tingginya segini. Terus kita atur setinggi pasiennya. Saya contohkan satu contoh pemeriksaan Waters. Jadi kan kalau Waters intinya pasien menghadap body stand. Nah, jadi pastiin dia pasiennya nempel ke kaset. Nah, kalau Waters itu dagu, dia kan tadi sudut membentuk 30 derajat, 37 derajat dari OML. Simpelnya, teman-teman tempelkan dagu si pasien, ukur sekira-kira 3 jari, maaf ya, nggak usah menurut. Nah, sekitar 3 jari pasien, 3 jari, seperti ini. Kalau bikin Waters, pastikan dia lurus ya, ini kepalanya. Jadi kalau teman-teman lihat, pastikan dulu lurus, bengakkan. Jangan lupa komunikasi kita sama pasien. Jadi kan maksudnya kita menyentuh pasien ini, izin ya Bu, nanti santai aja, kita pegang ininya dagu, Ibu ikutin arah saya ya. Nah, seperti itu. Tempelkan dagunya, terus kira-kira atur 3 jari dari kaset ke hidung. Nah, ini kira-kira membentuk 37 derajat. Nah, ini tinggal kita sesuaikan aja lagi. Maaf ya dulu, tahan sedikit. Nah, pastikan aja dagunya di pertengahan body stand. Nanti arah sinarnya tinggal kita atur. Nah, kita atur ketinggiannya setinggi kepala pasien. Nah, tadi kan titik-titiknya itu kira-kira di nation ya. Nah, tinggal teman-teman tarik garis lurus saja. Nationnya menuju ke bagian belakang kepala pasien. Seperti itu. Nah, ini udah pas teknik pemeriksaannya. Pasien suruh tahan sebentar. Pastikan maksudnya komunikasi kita baik dengan pasien. Ibu tahan sebentar ya, kita expose. Nah, ada satu yang terlupa. Luas lapangan. Luas lapangan teman-teman perkecil dulu, baru kita lakukan expose. Teman-teman harus mengatur faktor eksposi dari kivi yang kita gunakan. Nah, untuk mengatur eksposi kemarin itu kan bisa dengan cara EPR, atau misalnya dia memang berada langsung di alat X-ray-nya. Tinggal kita pilih aja head. Jadi ini tombol untuk memilih anatomi. Ini yang bagian kanan melebihi spesifik dari bagian kepalanya. Kita boleh ambil 10 PK aja, 10 AP karena sama ya. Nah, tinggal kita enter 70 sampai 25. Memang pasiennya boleh 70, boleh 25. Langsung kita expose. Nah, jadi pembacaan di lidah seperti itu. Mungkin kita coba lagi teknik pemeriksaan yang fleksi lateral, teman-teman coba. Nanti saya lihat. Kepala pasien ditempelkan pada body stand. Mungkin posisi pasiennya dulu yang diatur. Posisi pasiennya tadi kan harusnya gimana dulu? Posisi pasiennya setengah oblik. Biasanya kita nantinya. Oke, terus Posisi pasiennya RAO, terus kepala menempel pada body stand. Dipastikan posisi kepala lateral dengan melihat MSD sejajar dengan kaset atau IPL tidak lurus dengan kaset. nah, coba betul belum itu? Udah tegak lurus belum? Coba dilihat ya. Nah, kalau tegak lurus itu kan tengok dari garis hidungnya, udah lurus belum? Belum, nggak apa-apa, izin aja. Coba komunikasinya bagus. Izin ya Bu, saya atur dulu kepalanya. Izin ya Bu, saya atur dulu kepala. Oke, gitu. Apa kita komunikasinya baik? Nah, itu udah. Kira-kira tadi titik didiknya di mana? Pas pembelajaran untuk lateral ini. Titik bidiknya di antara OML dan MAN. Ini udah di tengah-tengah belum? Di antara belum?
karena posisi objek belum pas, kita minta maaf ya Bu. Nah, seperti itu ya. Jadi intinya pastikan posisi pasien itu nyaman dulu, karena kita saat pengeksposan pasien akan nggak boleh bergerak, karena nanti hasil radiografnya akan goyang.